Ketika kolaborasi Kiai Haji Nur Hasan dengan kawan-kawan Mudiomo seperti Edi Masyadi, Tridayat, Cak Kadarusman, seniman Surabaya, Sudiono, ketua PWI Kediri, dan Mudiomo serta Kuncoro dari PNI sedang dibuai semangat, tiba-tiba tahun 1969 terdengar desas-desus bahwa pengajiannya akan diberangus oleh aparatur negara. Apalagi sejak pembubaran YPID tahun 68, praktis kegiatan pengajian Kiai Haji Nur Hasan tanpa diwadahi dalam suatu organisasi. Hal itu bisa dianggap sebagai organisasi liar atau organisasi tanpa bentuk, sehingga kegiatannya pun juga dianggap liar. Dengan demikian, pemerintah atau intelijen memiliki dalih pembenar untuk membubarkan pengajiannya. Sementara itu, Sekber Golkar membutuhkan bantuan umat Islam untuk memenangkan pemilu yang waktu itu direncanakan akan dilaksanakan tahun 1971. Sekber Golkar sadar mereka tidak akan menang di Jawa Timur karena wilayah ini adalah wilayah Soekarnois dan kelompok Islam. Rupanya titik terang justru datang dari Sekber Golkar. Inilah yang disebut Pak Pras sebagai dinamis dan dramatis, dinamis dan dramatis. Ada ancaman, ada pertolongan. Ada ancaman, ada pertolongan. Ada ancaman, ada pertolongan. Maka kita jangan pernah takut dalam membela perjuangan agamanya Allah ini, karena pertolongannya insya Allah dan pasti selalu datang. Ini pengalaman spiritual selama ini jamaah itu ya begitu itu. Yeah. Rupanya titik terang justru datang dari Sekber Golkar untuk kebutuhan menggandeng umat Islam. Pada tahun 1970 Bupati Nganjuk Suprapto BA dan Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Wijoyo Suyono menawarkan kepada Kiai Haji Nur Hasan untuk bergabung ke Sekber Golkar. Untuk urusan bergabung ke Sekber Golkar, keduanya merekomendasi Mudiomo dan Edi Masyadi menemui Mayor Jenderal Amir Murtono. Mudiomo dan Edi Masyadi mendekati Majen Amir Murtono dan pendekatan kekeluargaan, yaitu sebagai sesama warga Kertosono. Kebetulan Amir Murtono berasal dari desa Palem, kecamatan Kertosono, berdekatan dengan kampung halaman Edi Masyadi di desa Pujomarto, kecamatan Purwasri. Pak Amir Murtono itu tetangganya pondoknya Pak Ubed itu, Pondok Ubaidillah, gitu Pak Ubed ya. Nah, jadi tonggo dengan pondok kita, jadi ya tahu sedikit banyak tentang kita. Itu. Sedangkan Pak Edi Masyadi Pujomarto, kecamatan Purwasri, pondoknya Pak Ubed itu Pondok Kertosono itu. Keduanya bahkan berkawan akrab. Rumah keluarga Amir Murtono bertetangga dengan keluarga Kiai Haji Nur Hasan. Bahkan keluarga Amir Murtono mengenal benar kakek hingga ayah Kiai Haji Nur Hasan. Mudiomo dan Edi Masyadi menyatakan kepada sang jenderal bahwa pengajian Kiai Haji Nur Hasan tidak layak dibubarkan sebab sama sekali jauh dari urusan politik. Keduanya juga meyakinkan Amir Murtono bergabungnya Kiai Haji Nur Hasan bisa memperkuat Sekber Golkar untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di Pulau Jawa. Tamaran Mudiomo dan Edi Masyadi tidak bertepuk sebelah tangan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak tahun 1997 Sekber Golkar ditinggal 13 ormas Islam, tercatat di bawah itu. Dalam situasi seperti itu, dengan sendirinya Sekber Golkar akan kehilangan kaki dari para pemilih santri. Oleh sebab itu, kehadiran Kiai Haji Nur Hasan juga memiliki santri yang militan, merupakan kekuatan yang potensial untuk mendulang suara dari sebagian kalangan santri. Majen Amir Murtono menawarkan Kiai Haji Nur Hasan dan para santrinya masuk dalam Sekber Golkar dengan syarat Kiai Haji Nur Hasan dapat menunjukkan loyalitas kepada Sekber Golkar, bukan sebagai oposisi. Permintaan ini direspon oleh Kiai Haji Nur Hasan dengan membantu pemenangan Golkar di Pulau Jawa. Komitmen ini ditunjukkan oleh Kiai Haji Nur Hasan saat menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Pak Sam pernah diundang Pak Jokowi, pernah diundang Pak SBY, aslinya Pak Haji Nur Hasan juga pernah diundang Pak Harto. Jadi saudara sekalian, legitimasi saat itu naik turun dan itu sudah ada, gitu, ya. Sudah diundang Pak Harto untuk imbalan membantu pemenangan Sekber Golkar. Kiai Haji Nur Hasan meminta pemerintah menjaga dan menjamin kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Presiden Soeharto dan Sekber Golkar menyanggupinya. Pemilu pertama daerah Orde Baru dihelat tanggal 3 Juli 71. Masa kampanye dilaksanakan sejak April 71. Rentang waktu yang pendek antara diterimanya Kiai Haji Nur Hasan ke dalam Sekber Golkar dan masa kampanye menuntut
Kiai Haji Nur Hasan itu berpikir cepat mengenai apa yang harus diterampilkan di depan masyarakat untuk menarik perhatian massa. Selanjutnya terbetiklah keinginan untuk memanfaatkan keterampilan bermotor dalam aksi akrobatiknya. Nah, itu di gambarnya ada itu. Oleh karena itu merupakan aksi akrobatik dibutuhkan motor lebih dari satu. Kiai Haji Nur Hasan selanjutnya mengkoordinir seluruh santrinya yang memiliki motor besar agar ikut berkampanye. Bahkan para santri yang tersebar di berbagai provinsi diajak membeli Harley Davidson. Itulah kenapa tadi sampai sekarang kita masih punya Harley Davidson. Ya, karena masalahnya itu. Jadi itu memang ada sejarahnya gitu. Ada sejarah perjuangannya kenapa itu ada. Wujud totalitas Kiai Haji Nur Hasan membantu kampanye Golkar tidak main-main. Selain dukungan puluhan motor Harley Davidson, Kiai Haji Nur Hasan mengkampanyekan Orde Baru dan Sekber Golkar melalui radio swasta dan radio amatir yang disiarkan dari pesantren Burengan, yaitu Radio Amatir Barokah atau Radam Barokah. Saya nggak tahu pelaku sejarahnya radio ini masih ada, masih hidup nggak ini? Pak Aceng termasuk ya, Pak Aceng Jakarta Selatan 2, ya daerah. Radio yang biasanya menyiarkan nasihat agama dan pengajian menyelipkan pula pesan-pesan memilih Sekber Golkar. Kiai Haji Nur Hasan juga mengerahkan drum band yang anggotanya terdiri dari para santri. Sementara itu murid-murid yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dimobilisasi untuk mengkampanyekan Golkar. Atraksi Kiai Haji Nur Hasan dan para santrinya itu mengundang decak kagum bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari anggota Dewan Pembina Sekber Golkar, antara lain Sultan Hamengkubuwono IX dan Ketua Umum Sekber Golkar, Letnan Jenderal Suprapto Sukawati. Mereka memuji penampilan Jamaah Motor Club DMC. Kalau sekarang Jamaah Motor Club DMC, yaitu gedung itu, jadi masih dipampangkan namanya DMC. Yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Hasan saat tampil dalam kampanye di Surabaya. Hasil pemilu 71 memang mencengangkan semua pihak. Persiapan Sekber Golkar yang hanya 2 tahun itu berhasil memenangkan pemilu dengan suara 62,7% atau 34.348.673 suara dari total 54.749.509 pemilih secara nasional. Loh kok datanya ada Pak, kok lengkap? Ada, masih memang di internet juga ada itu. Enggak, tapi sebetulnya bukan itu Pak. Ludi ini memang ahli membongkar sejarah. Dia dokumennya Tempo, Kompas, dia bisa masuk untuk minta, karena beliau wartawan, minta data-data itu. Dan data-data itu ada semua. Jadi di arsip nasional pun Pak Ludi bisa mengambilnya. Di Jawa Timur yang menjadi basis Soekarnois PNI dan kelompok Islam, Sekber Golkar meraih 54,97% suara. Peran Kiai Haji Nur Hasan mengangkat suara Sekber Golkar tidak bisa diabaikan. Dia saat kesehatan Kiai Haji Nur Hasan menurun, dia menyatakan mengundurkan diri dan menarik diri dari segala aktivitas pengajaran di pesantren Burengan Kediri, kemudian kepengurusan pesantren diserahkan oleh kepada Dr. Andes Nur Hasim, Raden Edi Masyadi, Dr. Andes Bahroni Hartanto, Sutoyo Wiryo Atmojo BA, dan Wiyono BA. Mereka membantu organisasi untuk membina para santri Kiai Haji Nur Hasan. Kelompok muda inilah yang kemudian membentuk Yayasan Lembaga Karyawan Islam. Jadi namanya Lemkari, tapi singkatannya Lembaga Karyawan Islam. Pada tanggal 1 Januari tahun 72 dengan akta notaris Mudiomo tertanggal 3 Januari 72 nomor 1 yang kemudian diperbarui dengan akta notaris Mudiomo tanggal 27 Juli 72 dengan pembetulan akta tanggal 3 Januari yang berisi pembetulan tanggal pendirian Lemkari menjadi tanggal 1 Juli 72. Jadi Lemkari berdirinya tanggal 1 Juli 1972. Nama Lemkari merupakan usulan Mayor Jenderal Wijaya Suyono yang kebetulan saat itu menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) yang membawai Lembaga Karate Do Indonesia, Lemkari. Para santri, jadi pada saat itu sempat ditanyakan, Pak Wijaya Suyono saat itu adalah Pangdam Brawijaya, Pangdam 5 Brawijaya. Pak Jenderal, karena masih teman dekat dengan Pak Nur Hasim, kemudian ditanya Pak Bahroni Hartanto, Pak Edi Masyadi, kenapa pakai nama Lemkari? Kan Bapak juga ketuanya Lembaga Karate Do Indonesia.
ben biar dikira milikku. Jadi justru pada saat itu pengambilan nama Lemkari adalah untuk mengamankan agar dikira itu miliknya Wijaya Suyono. Lah punyanya jenderal kan semua jadi takut gitu. Nah, jadi nama Lemkari sendiri juga adalah atas keinginan supaya dianggap miliknya Wijaya Suyono. Supaya aman. Para santri Kiai Haji Nur Hasan sempat menyatakan kebimbangan dengan nama Lemkari. Mayor Jenderal Wijaya Suyono mengatakan agar tahu juga bahwa Lemkari itu saya yang mendirikan, atau Lembaga Karatedo Indonesia juga disingkat Lemkari. Jadi biar dikira bahwa itu miliknya Wijaya Suyono. Di dalam motonya Lemkari menunjukkan sikap mereka dalam berdakwah yang lebih toleran dan menghargai keyakinan orang lain. Lemkari membawa semangat baru, dakwah tanpa kekerasan atau tanpa menghujat pihak lain yang sering dituduhkan kepada Kiai Haji Nur Hasan dan para santrinya. Sikap ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa organisasi baru ini adalah organisasi Islam yang nasionalis yang berasaskan Pancasila sampai dengan sekarang. Lemkari menjadi organisasi dakwah. Penataan diri untuk menyamakan persepsi sebagaimana Lemkari di masa mendatang menjadi dasar mengumpulkan para alumni pesantren Banjaran Burungan Kediri. Perhelatan yang bertemu temu kangen alumni Pondok Pesantren Banjaran Burungan itu diadakan tanggal 9 sampai 10 Februari 75 di Pondok Pesantren Banjaran Burungan yang dihadiri Mayor Jenderal TNI Maamir Murtono SH, Ketua Umum Golkar. Pertemuan ini dihadiri 9 perwakilan provinsi dari seluruh Indonesia. Pada akhirnya acara ini menjadi semacam rekonsiliasi berbagai perbedaan pendapat. Secara aklamasi, para alumni pesantren Banjaran Burungan Kediri menyatakan diri bergabung dengan Lemkari. Peristiwa tersebut menjadi mubes musyawarah besar pertama bagi Lemkari. Para peserta menyepakati memilih R. Edi Masyadi sebagai Ketua Umum Direktorium Pusat Lemkari dan M. Nur Ali terpilih sebagai Sekretaris Umum. Oleh karena para peserta mubes, para peserta mubes berdatangan dari berbagai provinsi, keputusannya merupakan kebijakan organisasi seutuhnya. Akhirnya disepakati pula Lemkari dalam menjalankan fungsi dakwah dan pendidikan bukan lagi bersifat kedaerahan tapi bersifat nasional. Dengan perwakilan provinsi dan senat kabupaten kota seluruh Indonesia, Meskipun demikian, Direktorium Pusat Lemkari tetap berkedudukan di Pondok Pesantren Banjaran Burungan, Jalan Hos Cokroamito nomor 195 Kediri, Jawa Timur, yang sekarang untuk pintu selatan, yang sekarang menjadi sekretariatnya DPD LDI Kota Kediri. Dalam hal ini santri Kiai Haji Nur Hasan tidak semuanya bergabung dalam Lemkari. Di Jakarta misalnya mereka membentuk Karyawan Dakwah Islam Kadem. Di Jawa Barat membentuk Lembaga Karyawan Dakwah Islam LKDI. Di Jawa Tengah dibentuk Yayasan Karyawan Islam Yakari. Di Kalimantan Selatan terbentuk Karyawan Tablik Islam atau Karti. Hubungan Lemkari dan Golkar semakin dekat berdasarkan rekomendasi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Pangkopkamtibda Jawa Timur nomor STR ada itu silakan baca, yang resmi turun tanggal 2 April tahun 73. Dan rekomendasi dari DPD Golkar Jawa Timur nomor STR ini, Lemkari secara resmi menjadi organisasi yang terhimpun dalam Golkar. Lemkari merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang pertama kali masuk ke dalam tubuh Golkar. Bahkan dulu, saudara-saudara sekalian, saya bukunya, dokumennya masih ada. Top suratnya Lemkari itu adalah, misalkan pusat Direktorium Dirpus Lemkari, di bawahnya itu ada dalam kurung Keluarga Besar Golongan Karya. Dulu pelaku sejarah organisasi tahu pasti itu. Jadi selalu di bawahnya itu ada Keluarga Besar Golongan Karya. Perkembangan selanjutnya 10 sampai 12 Juni 81 diadakan musyawarah besar Mubes Lemkari yang kedua bertempat di Gedung Granada Jakarta. Dihadiri 19 perwakilan daerah tingkat 1. Para peserta Mubes pada akhirnya memutuskan untuk berdakwah dalam skala yang lebih luas. Akhirnya Lemkari bukan hanya milik karyawan atau simpatisannya, namun berubah menjadi lembaga dakwah. Kepanjangan Lemkari yang awalnya Lembaga Karyawan Islam dirubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam, ada dakwahnya. Mubes ini memiliki semangat pembaruan dalam metode dakwah.
para pengurus Lemkari menyepakati tema Mubes pada saat itu adalah peningkatan metodologi dakwah dalam rangka menunjang pembinaan trilogi kerukunan umat beragama serta partisipasi umat beragama dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Jadi menyesuaikan dengan program pemerintah pada saat itu. Mubes saat itu kembali menegaskan Lemkari sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan terus terjaga citranya yang dirumuskan dalam kerangka tri daya guna fungsi. Fungsi pertama, Lemkari sebagai pendidikan dakwah keagamaan. Fungsi kedua sebagai pendidikan kemasyarakatan, menuntut agar senantiasa memberikan pendidikan nilai dan akhlak kemanusiaan yang luhur, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas masyarakat tanpa memandang golongan dan lapisan masyarakat, memberikan ilmu-ilmu yang dapat langsung diamalkan melalui metode yang praktis sehingga masing-masing warga Lemkari dalam masyarakat tetap utuh dan terpelihara kepribadiannya selaku insan Pancasila. Ketiga, sebagai pengembang potensi Golkar, maka Lemkari senantiasa berusaha untuk memperluas dan memasyarakatkan gagasan-gagasan pembangunan agar segenap lapisan masyarakat dapat mengerti serta membina potensi budidaya masyarakat bersatu dalam barisan Orde Baru dalam keluarga besar golongan karya. Jadi memang saudara sekalian tidak bisa dilepaskan sejarah itu. Bahkan kalau ada generasi sekarang, memang sekarang beda. Ada orang yang ngomong, opo hasilnya ikut Golkar. Kalau menurut saya, Golkar nggak melu musuhi itu sudah membantu. Karena dimusuhi Golkar itu berarti dimusuhi pemerintah. Ingat, kita gabung itu karena mau diberangus. Ya mungkin permainan juga, supaya tergantungan dengan mereka. Tapi paling tidak, saudara sekalian, itulah bentuk adaptasi. Yang kita selalu beradaptasi dengan lingkungan dan negara sampai kita bisa sekarang sumebar sampai sekarang, sampai ke 5 benua kita sudah ada. Nah, termasuk hadir di tengah kita dari Republik Demokratik Kongo. Brother, where are you brother? From Republik Demokratik Kongo. Nah itu, silakan nanti foto bersama, orangnya tinggi. Nah, itu mondok di pesantren Wali Barokah. Jazakallahu khairan, thank you so much. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saudara sekalian, ini betul-betul rahmatan lil alamin, kita sudah kemana-mana. 5 benua kita sudah ada. Beritanya di mana? Suriname, berapa masjid? 16 masjid. Kita sudah punya 16 masjid di sana, alhamdulillah, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, kita bisa diterima di Indonesia dan bisa diterima di mancanegara. Hadir di sini juga salah satu nanti pemateri adalah dari Australia tapi kulit Jawa, yaitu Cak Emir. Hadir pula dari Australia kulitnya Jawa, nggak apa-apa. Nah gitu. Lemkari menegaskan kembali bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu prinsip dakwah Lemkari. Salah satu pokok pikiran dalam prinsip dakwah itu, Lemkari mengharapkan A. Setiap umat Islam menghilangkan sikap fanatisme buta. B. Menghilangkan sikap tidak peduli atas hak dan perasaan orang lain. C. Membentuk sikap lapang dada, keterbukaan dan toleransi tanpa harus menjadi sinkretis pencampur aduan yang dibuat-buat sehingga merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Sebagai keluarga besar Golkar, maka Mubes itu Lemkari mengeluarkan pernyataan sikap mendukung dan memenangkan Golkar dalam pemilu 1982 pada saat itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada saat itu kemudian mulai banyak jamaah-jamaah pengurus yang haji frisit dari Golkar, sehingga hajinya menjadi Abu Bakar atas budi baik Golkar. Kebetulan tahun 92 saya kebagian atas budi baik Golkar. Ya, frisit pada saat itu. Untuk menyesuaikan kebijakan organisasi yang bersifat nasional ini, Direktorium Pusat atau Kantor Pusat Lemkari dipindah dari Kediri ke Jakarta. Lokasi kantor pusat terletak di Jalan Tanah Abang 4 nomor 51 Jakarta Pusat. Ini tempatnya Pak Andi Nurdin, kalau nggak salah, atau teman Pak Samsudin Zahar. Mubes yang dihadiri 13 perwakilan provinsi ini kembali memilih RH Edi Masyadi sebagai Ketua Umum dan Dr. Andes Haji Samsudin Zahar sebagai Sekretaris Jenderal. Pada tahun 86, sebanyak 19 perwakilan provinsi bertemu kembali mengadakan Mubes Lemkari ketiga. Peristiwa ini terjadi pada 2-4 Mei 86.
Mubes kali ini menjadi penting karena lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang keormasan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-undang ini mewajibkan semua ormas harus berasas Pancasila dalam anggaran dasar organisasi. Dalam Mubes ini terpilih Dr. Andes Haji Ahmad Suwarno sebagai Ketua Umum dan Dr. Andes Haji Samsudin Zahar sebagai Sekretaris Jenderal. Direktorium Pusat pun berpindah dari Jalan Tanah Abang ke Jalan Tawakal 9, 13-15 Jakarta Barat yang kita kenal dengan WISPA. Bahkan saudara sekalian, waktu itu Pak Karno, kita sama-sama tahu salah satu senior kita almarhum Pak Haji Ahmad Suwarno ini orangnya, Pak Haji Ahmad Suwarno itu latar belakangnya adalah dia satu pendidikan dengan Suryadi yang langsung dididik oleh Pak Karno pada saat itu. Berarti sangat PNI pada saat itu, sangat PDI. Ya, sangat marhen. Nah, ketika saat itu kemudian ditunjuk beliau menjadi ketua Kadin sebelum jadi ketua umum. Ketika itu pertanyaannya sederhana. Kalau zaman dulu sederhana sekali. Didatangi Mbah Mat, Warno, nggih. Kamu jamaah, nggih. Kamu sanggup taat? Sanggup. Saiki kamu jadi ketua Kadin. Loh gitu saudara. Jadi sederhana sekali. Sekarang kamu jadi ketua Kadin. Lah karena apa? Sudah sanggup taat, ya taat. Sami'na wa atona masatona. Lah kita saudara sekalian, dalam organisasi kita ini gampang kok. Sing didapuk meneng itu amal soleh. Yang didapuk ngomong itu amal soleh. Yang didapuk gerak itu juga amal soleh. Semua amal soleh, semua dapat pahala. Itulah istimewanya kita di dalam jamaah. Muga-muga Allah paring barokah. Kelahiran LDI. Pada tahun 90, Direktorium Pusat Lemkari berencana menggelar Mubes keempat yang dihadiri oleh 26 provinsi. Sebelum 26 provinsi dengan berdiri di bawah naungan Golkar, tentu Lemkari pada posisi berbeda dengan ormas Islam umumnya pendukung P3. Masalah partisan terhadap partai inilah yang merupakan salah satu pemicu kampanyenya, kontroversi dan kesan eksklusif. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat kepengurusan hasil Mubes Lemkari yang ketiga menyelenggarakan Mubes keempat. Untuk itu pendekatan intensif dilakukan dengan Menteri Dalam Negeri pada saat itu Jenderal TNI Purnawirawan Rudini. Diskusi dan konsultasi dengan Rudini membuahkan ide segar untuk menyempurnakan keberadaan Lemkari. Bahkan Rudini menganjurkan Lemkari mengubah nama karena Lemkari mirip dengan Lembaga Karate Do Indonesia. Kalau Wijaya Suyono ben namanya sama biar dikira milikku. Kalau sekarang justru karena sama namanya dirubah, bukan lagi Lemkari yang juga disingkat sama Lemkari, di mana Rudini menjabat sebagai ketua umumnya. Perubahan nama ini sekaligus juga diupayakan mengubah visi misi Lemkari agar lebih profesional, inklusif, terbuka, yang lebih berwawasan nasional. Hal ini sesuai dengan cakupan cabang Lemkari yang telah tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Usulan Rudini dalam pertemuan informal menjadi pemikiran serius para pengurus Lemkari saat itu. Bahkan Dr. Andes Haji Ahmad Suwarno berpendapat pergantian nama Lemkari adalah kehendak sejarah, takdir Allah. Perubahan nama ini menjadi pangkal evolusi organisasi bagi Lemkari. Perubahan ini diharapkan menjadi Lemkari dapat melakukan lompatan besar memasuki fase kontribusi menurut takdirnya sebagai organisasi kemasyarakatan dan ikut memberi pemikiran-pemikiran dalam pembangunan moral bangsa. Dalam pertemuan dengan Rudini itu akhirnya lahirlah nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI. Nama itu segera mencuat dalam Mubes Lemkari keempat yang digelar pada 19-20 November tahun 90 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Mubes kali ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Rudini, Ketua Umum DPP Golkar Wahono. Dalam Mubes ini secara terbuka, Suwarno menyebut perkembangan yang sebelumnya memiliki 19 perwakilan menjadi 26 perwakilan di seluruh Indonesia. Bukan karena kehebatannya sebagai Ketua Umum atau pimpinan kolektif di Dirpus Lemkari, namun karena bantuan pemerintah. Posisi ini menunjukkan Golkar memegang peranan dalam perkembangan Lemkari. Saat itu Lemkari menyadari benar hal ini sehingga ketika Suwarno tidak berminat mencalonkan diri kembali, para pengurusnya menjadi jaminan siapapun ketua umum yang terpilih akan menyalurkan aspirasinya ke Golkar. Barangkali hal ini bisa dikatakan sebagai balas budi Lemkari atas kerjasamanya dengan Golkar. Gampangannya karena selama ini dibantu, dilindungi paling tidak
yaitu dibantu pengamanannya oleh Golkar pada saat itu. Menyambut baik prakasa penggantian nama Lemkari menjadi LDII dengan harapan pergantian nama tersebut semakin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang diminati serta sifat kekhususan yang melekat pada organisasi, sekaligus juga menunjukkan keindonesiaannya. Jadi saudara sekalian, kalau boleh saya katakan, saya simpulkan, dulu kita membentuk Lemkari pertama kali oleh Pak Wahwijoyo Suyono, alasannya keamanan. Biar dikira milik saya, biar aman. Maka perubahan Lemkari menjadi LDI juga dengan alasan yang sama. Sebetulnya Pak Rudini adalah dalam rangka mengamankan Lemkari. Saudara sekalian, pada saat itu Jawa Timur dibekukan kepengurusannya, bukan organisasinya. Sumatera Sulawesi Selatan dibekukan kepengurusannya. Maka dengan berubah menjadi LDI, maka kita tidak perlu lagi mengangkat tentang cacat adanya kepengurusan yang dibekukan. Maksudnya Pak Rudini itu. Jadi perubahan nama itu karena menyelamatkan kita atas campur tangan pemerintah, membantu kita, juga waktu dibentuk Lemkari juga atas dasar untuk mengamankan kita. Itu sebetulnya dasar pemikirannya, perubahan itu adalah itu. Dan betul tahun 92 waktu peresmian Wali Barokah, ya, Gubernur Sularso yang membekukan kepengurusan Lemkari pada saat itu, lah kemudian dia hadir di pengurusan LDII, artinya itu adalah legitimasi simbolik, sing bekokne iku lho teko. Berarti secara simbolik beliau sudah bisa menerima LDII. Ya itu namanya legitimasi simbolik yang dibangun. Rudini menyambut baik prakasa pergantian nama dari Lemkari, sampun ini. Dalam sambutannya dia mengatakan, saya menilai bahwa prakarsa itu sangat tepat agar dapat menghilangkan kerancuan dalam hal nama. Berhubung nama Lemkari ini juga telah dipakai terlebih dahulu oleh organisasi kemasyarakatan lainnya yang mempunyai kegiatan di bidang olahraga karate. Karena organisasi ini mempunyai komitmen dengan kegiatan dakwah Islam, maka gagasan untuk menyempurnakan nama Lembaga Karyawan Dakwah Islam menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia akan semakin memperjelas identitas organisasi. Melalui Mubes Lemkari keempat inilah keputusan perubahan nama dari Lemkari menjadi LD dilakukan. Hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu perubahan susunan pengurus, ADRT, dan program umum organisasi. Karena itu para pengurus Dirpus Lemkari meminta para perwakilan yang telah membawa pemikiran yang sifatnya kedaerahan harus meninjau ulang pemikirannya agar pemikiran mereka menjadi program umum organisasi yang berwawasan nasional. Dalam salah satu sidang untuk memilih ketua umum yang dipimpin Pak Prasetyo Sunaryo yang sekarang di depan saudara dan Kemal Taruk, salah satu utusan Jawa Timur bernama Supriyasto SH, amal soleh berdiri. Nah ini MC ini. Nah, Mas Pri itu hanya menjalankan fungsi sebetulnya, ya. Maka Supriyasto SH dari Jawa Timur saat itu perwakilan Gresik mengusulkan agar tata tertib Mubes yang mengatur pemilihan umum secara sistem pomatur diubah menjadi pemilihan langsung ketua umum. Usul ini diterima secara bulat aklamasi oleh peserta. Selanjutnya terpilihlah Haji Hartono Slamet sebagai ketua umum dan Haji Samsudin Zahar sebagai sekretaris jenderal DPP LDI. Saudara sekalian, ceritanya lengkapnya begini. Saat itu ada intervensi adanya orang yang ingin masuk menjadi ketua umum DPP LDI, yaitu Ismail Hasan. Dia ingin menempatkan Haji Kafrawi, saat itu adalah sekretaris jenderal MUI, untuk menjadi ketua umum Lemkari pada saat itu. Dan Kafrawi itu adalah orang Kediri, orang Gurah, temannya Pak Dohir. Kalau manggil Pak Dohir ya Gus Dohir, manggil Pak Ajis ya Gus Ajis. Beliau orang Kediri yang tahu persis kita. Dia mau intervensi. Untuk kepentingan itu, maka dia menekan Pak Warno. Dengan sistem formatur itu memilih formaturnya kemudian memilih ketua umum. Sehingga dengan demikian, orang yang sedikit diharapkan lebih bisa dikendalikan untuk memasukkan orang lain. Formatur pada saat itu beranggotakan 5 orang. 5 orang sehingga bisa dikendalikan oleh Ismail Hasan. Salah satu formatur biasanya adalah mantan ketua umum, yaitu Pak Warno. Maka pada saat itu Pak Warno jatuh sakit, masuk ke rumah sakit,
Pak Warno tidak bisa dihubungi oleh Ismail Hasan. Lah kemudian dalam pembahasan tata tertib Pak Pri ditugaskan, Pak Pri ngusulkan supaya tidak sistem formatur, kalau sistem formatur akan bisa dimasuki orang luar. Maka supaya tidak sistem formatur, Pak Pri mengusulkan untuk pemilihan langsung oleh peserta. Begitu Pak Pri usul, langsung setuju gitu. Lah begitu setuju, Ismail Hasan yang masuk interupsi. Karena apa? Keinginan dia jadi terhambat untuk memasuki kepengurusan LDI. Kenapa kita juga melakukan itu? Karena garisnya keimaman pada saat itu, kalau mubes ini sampai kemasukan orang luar, maka ini mubes iblis, semua tobat. Loh, itu apa sih ya? Ini mubes iblis, tobat semua. Itulah yang saya katakan dinamis dan dramatis. Maka dari Pak Priasto usul tadi pemilihan langsung, Ismail Hasan masuk oleh Pak Pras, oleh Mas Kemal, tinggal diginikan. Saudara sekalian, mohon diperkenalkan, siapa? Saya Ismail Hasan dari Golkar. Ini dari Golkar, bukan lemkari, bukan anggota peserta. Apakah diizinkan masuk? Tidak. Apakah setuju dikeluarkan? Setuju. Ya udah dikeluarkan. Karena apa? Baik Pak Pras maupun Pak Kemal Taruk. Pak Kemal Taruk adalah juga mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB pada zaman Malari yang kedua. Jadi beliau-beliau ini memang tokoh-tokoh. Karena beliau tokoh pergerakan, nak ngusir ngono itu gampang. Dengan caranya beliau mudah. Jadi Pak Pri yang mengusulkan mengirim bola, dan bolanya ditangkap oleh Pak Kemal, ditangkap oleh peserta, itu yang menjadikan alhamdulillah Allah paring keamanan, selamat, lancar, barokah jamaah sampai sekarang ini. Itulah saudara sekalian. Dengan demikian perubahan nama resmi dari Lemkari menjadi LDI terjadi pada 20 November 90. Perubahan nama ini berimplikasi pada perubahan struktur organisasi. Bila Lemkari susunan organisasinya identik dunia pendidikan, LDI mengubah struktur organisasinya sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang organisasi kemasyarakatan. Di tingkat provinsi disebut DPD tingkat 1 provinsi, dipilih oleh musyawarah daerah tingkat 1 dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Demikian pula kabupaten kota disebut sebagai Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2, disahkan oleh DPD tingkat 1. Dengan adanya semangat perubahan ini, beberapa pejabat mulai menaruh simpati. Bahkan pada tanggal 8 Januari 92, Mayor Jenderal TNI Sularso, Gubernur Jawa Timur, berkenan hadir dalam memberi sambutan di Pondok Pesantren LDI di Kediri, mendampingi kunjungan kerja Rudini Menteri Dalam Negeri, sekaligus meresmikan Gedung Wali Barokah yang kita tahu itu. Ini yang saya katakan legitimasi simbolik. Bar membuat pembekuan pengurus hadir. Nah, 3 tahun kemudian 27 Juni 1995 DPD tingkat 1 LD Jawa Timur semakin mendapat legitimasi dengan kunjungan Panglima Kodam 5 Brawijaya yang diwakili Kasdam Brigadir TNI Slamet ST. Jadi CAI kita ini pernah dibuka oleh Kasdam 5 Brawijaya, yaitu Brigadir Jenderal TNI Slamet ST. Pada acara perkemahan Cinta Alam Indonesia CAI yang digelar LD di bumi perkemahan Kosambiwojo Kombo Karno, Wonosalam Jombang Jawa Timur, double-double ini. Kontribusi LD dalam era reformasi, wah ini sudah hampir selesai. Munas 5 LD baru terlaksana 24 Oktober 98, kurang lebih 8 tahun setelah Munas LD keempat pada tanggal 19-20 November. Akhirnya menentukan, waktu itu belum profesor, Dr. Kiai Haji Abdullah Sam MSc menggantikan Haji Hartono Slamet dengan HR Sunaryo SH. Yang ini saya katakan ada 3 Sunaryo, HR Sunaryo, HD Sunaryo, HP Sunaryo. Ini sekjen dulu, HR Sunaryo selaku sekretaris jenderal untuk pengurusan DPP LD periode 1998-2003. Pada Munas LD kelima tersebut, DPP LD membawai 27 DPD provinsi termasuk Timur Timur yang terdiri dari 245 DPD kabupaten kota yang menampung jutaan anggota dan simpatisan. Di bawah kepemimpinan Abdullah Sam, DPP LD mencanangkan catur sukses atau 4 program pokok LDI. Tidak usah saya perkenalkan Pak Sam karena insya Allah besok akan tampil. Program ini digadang-gadang akan meningkatkan kontribusi LDI terhadap pembangunan bangsa dan negara. 4 program itu meliputi organisasi pendidikan pembangunan,
pendidikan dan pembangunan, pemberdayaan potensi LDI, dan peran serta sosial kemasyarakatan. Baru 9 bulan mengendalikan bidang organisasi kepengurusan, Abdullah Sam langsung disambut pekerjaan luar biasa. LDI harus bersiap menghadapi pemilu tanggal 7 Juni 99. Pertanyaan yang muncul saat itu adalah, haruskah LDI tetap menyalurkan aspirasi kepada Golkar? Karena sempat diobok-obok oleh Ismail Hasan. Nah, pertanyaan itu muncul, pertanyaan yang tidak mudah dijawab, namun akhirnya terjawab otomatis atas izin keimaman. Ya, gitu ya. Pada kunjungan Ketua Umum Golkar di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, yaitu Insinyur Ahmad Tanjung, merespon pidato sambutan Ketua Umum Golkar Insinyur Ahmad Tanjung pada kunjungan tersebut tentang reformasi dalam tubuh Golkar. LDI memutuskan untuk tetap mendampingi Golkar pada pemilu 1999. Saudara sekalian, pada saat itu dengan dramatis, sekitar jam 11 malam, jam 12, sudah malam pada saat itu. Itu yang menjadikan Pak Akbar Tanjung kerasan. Pada saat itu, setelah reformasi, Golkar itu ditinggal banyak orang. Tokoh-tokohnya keluar, ada yang membentuk partai MKGR, ada yang membentuk partai-partai lain, termasuk PNBK, termasuk yang macam-macam. Banyak tokoh yang meninggalkan. Sehingga Akbar Tanjung itu keluh kesah tentang kondisi itu. Pada saat itu, Pak Sam atas seizin Banhat kemudian menyatakan bahwa walaupun banyak tokoh nasional sekarang meninggalkan Golkar, LDI tetap komitmen untuk mendukung Golkar pada pemilu 1999. Itu yang dilakukan Pak Sam. Dan sampai sekarang Pak Akbar Tanjung kalau ketemu saya, karena saya kebetulan juga pengurus Golkar, kalau ketemu saya, Kris, wah, masih teringat bagaimana kejadian di Pondok Kediri pada saat itu. Karena memang pada saat itu sangat dramatis. Itu yang disebut dinamis dan dramatis pada saat itu. Mana tadi? LDI memiliki keyakinan Golkar masih terus memegang komitmen persatuan dan kesatuan bangsa yang sejalan dengan visi misi LDI. Keputusan ini bukanlah tidak berisiko. Imbas Golkar yang tengah dihujat merambat kepada LDI yang dianggap ormas pro status quo. LDI dicatat dalam sejarah Golkar sebagai salah satu ormas yang tidak lari meninggalkan Golkar ketika partai itu terpuruk. Di era kepemimpinan Abdullah Sam, spektrum kegiatan LDI tidak hanya terbatas bidang dakwah saja, tapi juga pembinaan moral bangsa secara keseluruhan, termasuk moral dalam berpolitik dan berekonomi. Selain itu, LDI juga menempatkan diri sebagai kekuatan yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal itu dilakukan pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh, 26 Desember 2004. Selang 2 hari, Haji Ahmad Kuncoro SEMBA, salah satu ketua DPP LDI, berangkat ke Aceh untuk mengkoordinir bantuan LDI tahap pertama. Keesoknya warga LDI membuka posko peduli Aceh di seluruh Indonesia. Pada awal Januari, Abdullah Sam dan seluruh pengurus DPP datang ke Aceh membawa bantuan bersama para medis, mubalik-mubalikot serta relawan LDI lainnya. Kebetulan itu juga diberikan oleh seluruh DPD LDI seluruh Indonesia untuk memberi bantuan kepada masyarakat Aceh. Pada 11 Mei 2005, DPLI menyelenggarakan Munas ke-6 di Hotel Millennium Jakarta. Seharusnya momen ini sudah dilaksanakan 2003. Namun demikian karena suasana krisis ekonomi maka pelaksanaan menjadi mundur. Pelaksanaan Munas ke-6 ini melaksanakan hasil kesepakatan Rapimnas 2004. Munas ke-6 ini dihadiri DPD LDI dari 32 provinsi, 562 peserta perwakilan DPD LDI Kabupaten Kota, dan 70 peserta peninjau terdiri dari guru pondok pesantren LDI. Munas ke-6 digelar dengan semangat civil society, kebangkitan kesadaran ormas untuk memenuhi panggilannya dalam rangka menciptakan masyarakat mandiri sebagai mitra pemerintah, membangun bangsa dan negara. Inilah mendorong panitia mengundang beberapa narasumber yang bukan pejabat negara, misalkan Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor, Guru Besar Filsafat dan Direktur Pasca Sarjana UIN Sarip Hidayatullah Jakarta pada saat itu. Dr. Yudi Latif, Deputi Rektor Universitas Paramadina yang juga cendekiawan Muslim, sekarang menjadi Ketua KKP Pancasila ya. Dan Dr. Insinyur Kiai Haji Andi Jamaru Dulung MSc, Ketua PBNU, mewakili Kiai Haji Hasyim Musadi yang saat itu menjalani opname di Rumah Sakit Medistra. Pejabat negara yang hadir memberi materi adalah HR Agung Laksono, Ketua DPR RI, Ferry Mursidan Badan, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan Dr. Abdul Hakim
Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM. Pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2007, DPP LDI kembali menyelenggarakan Rakernas di Mawar Conference Room, Balai Kartini, Jakarta. Rakernas ini dihadiri 1.200 orang yang terdiri 800 pengurus LDI mulai tingkat DPP hingga DPD provinsi dan kabupaten kota, dan 4.400 ulama yang terdiri guru pesantren dan pengurus pesantren. Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Menko Kesra Abu Rizal Bakri. Rakernas 27 menjadi seperti tonggak agar LDI terus amar ma'ruf nahi mungkar. Abdullah Sam menyatakan, kami mengajak seluruh masyarakat rumah, terutama umat Islam, mengelola bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara halal dan baik, barokah dan bebas dari riba. Usai Rakernas ini, DPP LDI melalui tim syariah menyusun kitab fikih khusus ekonomi syariah, buku saku bermuamalah secara syariah, dan petunjuk mengenai tata cara pembentukan lembaga keuangan mikro syariah. Hingga saat ini, kontribusi nyata LDI dalam pembangunan berbagai sektor terekam, mulai pembangunan konstitusi bernegara seperti penegakan Pancasila, pembangunan kesehatan lingkungan hidup, pembangunan UMKM, pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan generasi muda, sampai pada pembangunan pemuda melalui gerakan pramuka. Nanti insya Allah semua ini gambarnya akan dimunculkan di Pak Sam besok. Besok Pak Sam akan menampilkan kegiatan-kegiatan itu. Saat ini LDI adalah salah satu ormas Islam yang menjadi pelopor penghijauan. Sambil ngontrol jam, masih ada 8 menit. Selain itu, LDI sebagai salah satu ormas Islam menjadi pelopor penghijauan. Sejak 2007, DPD LDI Jawa Timur mulai melakukan gerakan penghijauan melalui program Go Green. Pada tahun 2010, LDI memperluas, menggelar gerakan secara nasional, dan telah menanam 3,5 juta pohon sampai dengan saat ini. Sementara di bidang politik, pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, 323 warga LDI maju menjadi calon wakil rakyat, tapi maju saja belum jadi semuanya. Tapi paling tidak, itu adalah berarti diterima keberadaan. Tadi saya katakan legitimasi. Pada waktu Orde Baru 97, LDI diminta untuk menjadi, di Jawa Timur khususnya, waktu itu diminta untuk menjadi calon anggota DPRD untuk pemilu 97. Saat itu kemudian musyawarah ditunjuk saya ditunjuk karena zaman Orde Baru itu melalui Litsus, dicek, dipanggil kode melalui Litsus. Pada saat itu semangatnya satu, saya dengan Pak Semoga Jaya kalau nggak salah pada waktu itu. Lah kalau kita lolos berarti kita ini orang baik. Kesimpulannya itu, kita bukan kok masalah menang jadi atau tidak. Saya pada saat itu berada di urutan ke-80, yang dipilih 80, saya di urutan 80. Berarti kalau Golkar menang 100%, saya baru jadi. Pak Semoga Jaya kalau nggak salah urutan 111 kan, nggak 110. Waktu itu. Jadi ya kita maju karena kita diperintah untuk saat itu. Selain itu, LDI menggalang kerjasama dengan MUI, ada MOU-nya, Departemen Agama, Universitas Negeri Islam dan Swasta, NU, Polri, menggelar pelatihan juru dakwah untuk menangkal gerakan radikalisme, untuk penguatan ekonomi syariah. LDI juga mendirikan berbagai Baitul Mal wa Tamwil BMT. Pada tahun 2015, untuk pertama kali LDI mencoba mengembangkan sayap internasional dengan menggelar Asian Small and Medium Enterprise Partnership atau ASMEP yang bertujuan membangun kemitraan UMKM se-Asia Tenggara, yang dimulai dengan konvensi dan diikuti gerakan nyata membuat jaringan kerja UMKM di negara-negara anggota ASEAN. Makanya tadi ada jamaah yang ahli lele dan ikan gabus, itu sebetulnya hasil ASMEP ini. Ada Kamboja yang ikut juga tertarik kemudian sampai ke Kamboja. Pada periode kepemimpinan Abdullah Sam, legitimasi dan kontribusi LDI di mata pemerintah semakin meningkat, yang ditandai dengan 2 kali diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan telah 3 kali diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Mulai
Alhamdulillah. Saya lihat kalau sudah hampir selesai ini tepuk tangannya buanter ini ya. Jadi 2 kali Pak SBY, 3 kali Pak Jokowi menerima Pak Sam dan kawan-kawan itu di Istana Negara. Pada Munas 8 LD dibuka oleh Menteri Agama, dihadiri pula oleh Presiden RI. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hasan MSc terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP periode 2016-2021. Jadi saudara sekalian, ini yang saya katakan legitimasi tadi. Kita punya hajat, presiden diundang datang, presiden punya hajat, presiden juga mengundang kita dan kita datang. Itu sampai daerah, itulah titik tolak ukur bahwa jenengan telah berhasil dalam membangun legitimasi etiknya, legitimasi sosialnya. Pak Pras menambahkan, dipersilakan. Ya, jadi dalam Munas kemarin itu bulan November 2016, ini ada hal yang cukup monumental. Tadi pagi sudah dijelaskan secara panjang lebar mengenai 5 unsur ya. 5 unsur itu ada imam, ada pengurus, ada mubalek, ada orang tua dan pakar pendidik. Nah, inilah 5 unsur ini kita kemas menjadi pernyataan Munas kita pada itu menjadi gerakan menghormati guru. Nah itu. Jadi dan ini dapat sambutan yang luar biasa, malah dikomentari oleh Pak Presiden dan juga Pak Presiden perintahkan pada Menteri Pendidikan untuk gerakan menghormati guru itu. Nah, jadi yang dimaksud kalau kita sampai ditanya, bagaimana di gerakan menghormati guru itu? Ya ini 5 unsur ini. Guru itu tidak hanya di kelas, tidak hanya guru kelas, tapi termasuk para mubalek ini. Jadi gerakan menghormati guru itu adalah gerakan menghormati orang-orang yang punya ilmu dan kemudian ilmu itu dipindah kepada yang menerima ilmu itu. Itulah kita maksud dengan guru. Jadi guru dalam arti luas. Itulah ciri khas daripada kita ini. Jadi kita tahu siapa yang harus dihargai itu. Nah guru ini ya sudah luar biasa Pak. Kita tidak mungkin maju tanpa guru itu. Maka kita ada gerakan menghormati guru itu. Itulah yang kita canangkan pada Munas yang bulan November yang Pak Sam itu terpilih itu, sekaligus pada kita membuat pernyataan mengenai gerakan menghormati guru. Jadi nanti kalian ada pertanyaan, apa gerakan menghormati gurunya di? Ya itu, kita jelaskan 5 unsur itu. Guru tidak hanya termasuk membahas putra-putri kita ya, di sekolah, di rumah, di luar sekolah dengan 5 unsur tadi itu. Inilah wujud kita, pentingnya generus itu. Pernyataan sederhana, gerakan menghormati guru. Prakteknya 5 unsur itu. Ya toh? Nah, itulah Pak. Oleh karena itu mubalek itu patut dihormati. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dikatakan, kalau tadi sudah dikatakan Pancasila, narkotika, ngaji, mubalek. Ya itu. Jangan patah semangat sebagai mubalek. Sekali lagi, pesan moralnya, jangan pernah ingin berhenti menjadi mubalek. Justru mari kita menjadi mubalek, berilmu semuanya. Kita tingkatkan ilmunya. Itu bagian dari gerakan menghormati guru. Saudara sekalian, kalau semua berilmu, sebetulnya lebih mudah diatur dalam jamaah itu. Semua jalan mulus, Pak. Basicnya itu semua ilmu. Karena al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Karena itu pengurus organisasi pun sekarang punya target, ditarget untuk harus punya target-target yang harus dilakukan. Sebelum musyawarah mesti ngaji. Pengurus organisasi DPP harus ngajar. Ini pengalaman menarik saudara sekalian dengan program PPG. Ada pengurus DPP yang laporan, anaknya yang masih SD itu sudah hafal 2 juz 29 dan 30. Masih SD. Lah kebetulan waktu sholat di rumah, pengurus DPP ini ngimami di rumah. Makmumnya adalah anaknya. Begitu dimakmumi selesai sholat, komentar anaknya yang sudah hafal 2 juz tadi, bapak suratnya pendek, salah kabeh. Suratnya pendek, salah semua. Jadi gimana? Itu hasil pendidikan dalam jamaah. Itu pula yang memicu DPP harus ngaji, organisasi harus ngaji semuanya. Jadi berilmu, jangan pernah putus jadi mubalek. Penutup, materi KLDI ini secara singkat dibuat sebagai rujukan bagi warga LDI
dalam mewadai LDI sebagai wadah menyalurkan aspirasi, wadah pengabdian, dan wadah perjuangan dalam peran sertanya membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang berkeadilan. Semoga Allah paling manfaat barokah. Saudara sekalian, ini baru materi awal, nanti akan dikembangkan karena seperti di Gading juga minta materi agar murid-muridnya, siswa-siswanya, termasuk MT-MT-nya supaya mengenal LDI. Maka inilah ikhtiar upaya kita untuk mengenalkan LDI. Insya Allah tahun-tahun depan akan disempurnakan. Alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Ludi dan Pak Pras, juga seluruh peserta. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada kekilafannya. Assalamualaikum.